Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang akan saya kunjungi kali ini. Desa Laua memiliki luas wilayah sekitar 43,8 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.100 jiwa yang terdiri dari 397 kepala keluarga dan terbagi atas 4 dusun serta 8 RT. Sebagian besar masyarakat Desa Laua berprofesi sebagai petani. Wilayah Desa Laua terbentang lahan pertanian dan pemandangan persawahan dan juga pegunungan hutan lindung yang subur dan sangat indah. Perjalanan saya kali ini akan menelusuri dan menikmati langsung keindahan air terjun yang ada di desa ini. Halo sampai subuh salam pura-pura. Sekarang saya sedang berada di Desa Laua, Kecamatan Pulau Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Hari ini saya akan mengunjungi wisata alam yang berada di desa ini. Bagaimana keseruan saya kali ini? Terus ikuti saya di Sulteng Indah, hanya di Sulteng Deep. Wisata alam yang akan kali ini saya kunjungi dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 selama kurang lebih 10 menit saja. Selama perjalanan menuju tempat wisata, saya disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Benar-benar sih. Di wisata alam yang berada di Desa Laua ini. Nama wisatanya air terjun panas Maima. Kenapa ya dikatakan air terjun panas? Saya juga penasaran. Terus ikuti saya, Sulteng Indah. Nah, sekarang saya sudah sampai di wisata air terjun panas Maima. Sebelum kita menuju atau melihat langsung bagaimana air terjunnya, saya akan sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Desa yang sudah ada di belakang saya. Halo Bapak, selamat siang. Bagaimana kabar Bapak? Kabar baik. Mantap. Ini kayaknya wisatanya keren sekali nih Pak. Saya sudah penasaran. Tapi kita kayaknya harus bincang-bincang dulu sedikit. Iya, silakan. Pertanyaan pertama saya Pak, kira-kira ide sampai bisa menggunakan tempat ini sebagai tempat wisata, kira-kira idenya siapa tuh Pak? Ini idenya Kadis Pariwisata, Kadis UMKM, tapi beliau sudah jadi wakil bupati sekarang. Iya. Jadi sempat dia bincang-bincang juga dengan saya di sini. Saya bilang, begini Pak Samuel, masalah Maima ini, kalau menurut saya sudah spiral di dunia maya ini, sudah spiral sekali ini. Jadi ke depan ini bagaimana menurut Pak Samuel? Nah itu ke depan ini saya harapkan sama Om saja, bagaimana caranya Om meningkatkan segala sesuatu di Maima ini supaya Maima ini jadi tempat wisata yang paling unik untuk di Kabupaten Sigi. Untuk pendanaannya sendiri Pak, dana awal dari pembangunan tempat wisata ini? Dana pembangunan dari awal itu hanya dana ADD. Oh, seperti ADD. itu. Pembuatan jalan 400 meter lebih ini, dana ADD saya pakai. Jadi saya lapor sama Bupati dengan PMD. Bahwa dana ADD saya gunakan untuk ini Pak sebagian. Karena ini tempat wisata. Oh iya bagus itu Pak Kades. Bagus idenya Pak Kades kalau begitu. Tolong ditingkatkan semua. Begitu. Jadi Pak sejauh ini selama wisata ini berdiri seperti ini seperti sampai sekarang, fasilitas apa saja yang sudah disediakan yang berada di
wilayah sekarang? Kalau yang ada di wilayah ini baru MCK. Oh, iya. Sementara mau dibangun ini lapak ini, pasir-pasir ini sudah ada. Lapak ini mulai besok hari Senin tuh baru mulai kerja, bangun lapak. Tujuannya untuk lebih meningkatkan fisiknya main-main. Iya, betul. Sebenarnya kalau kemarin kita tidak dapat corona ini, Iya. barangkali ini sudah deal sedikit lah. Maksudnya sudah ada nampak. Karena kemarin kita kena corona, jadi dana ADD semua saya plotkan ke LPG LPG dengan dana lain menyangkut corona, menyikapi masalah corona itu. Jadi hal itu semuanya memang jadi polemik untuk saya di desa, menyangkut masalah pembangunan di desa, pembangunan kemajuan di desa, semuanya gara-gara corona. Jadi itu semuanya menghambat. Terus Pak, untuk upaya berikutnya, kira-kira langkah berikutnya sekarang sudah seperti ini, sudah banyak pengunjung. Kira-kira langkah berikutnya apa ini Pak untuk tempat wisata yang sangat bagus sekali ini? Untuk ke depan ini rencana mau bangun lapak dulu. Selesai lapak, selesai itu baru kita aturkan program pembangunan lebih mantap lagi di Maima ini, karena terus terang ini lahan ini masih masyarakat luar yang punya. Jadi ini lahan ini masih dalam pemikiran saya bagaimana ke depan supaya ini menjadi milik desa. Ya itu. Karena ini lahan ini berseberangan dengan air panas toh. Iya, betul. Jadi itu memang sudah jadi bahasanya Pak Samopong juga. Bagaimana caranya Pak Kepala diusahakan lahan ini jadi milik desa. Untuk harapannya Bapak sendiri sebagai pemerintah desa sekarang bagaimana? Untuk harapan saya mudah-mudahan ke depan lebih maju lagi, lebih bagus, lebih terkenal keluar, supaya masyarakat generasi ini bisa merasakan bagaimana nikmatnya itu menghadapi adanya wisata ini. Gitu. Jadi itu semua. Saya sangat senang dengan kedatangan ibu-ibu di sini untuk menyouting, untuk mempromosikan masalah Maima ini. Untuk yang kedua kalinya sudah nih Pak Rizal datang. Baik, terima kasih Bapak. Itulah bincang-bincang saya hari ini bersama dengan Bapak Kepala Desa Laua. Jadi sekarang kita akan langsung menuju ke air terjunnya. Saya penasaran banget. Mari. Wilayah air terjun panas Maima ini adalah air terjun yang berada di kawasan hutan lindung. Air terjun ini memiliki keunikannya sendiri loh. Sekarang saya sudah melewati sungai yang berada di belakang saya ini. Sekarang tinggal sedikit lagi saya akan sampai ke air terjun panas Maima. Let's go! Selain berdekatan dengan aliran sungai, air terjun ini merupakan air terjun dengan air yang cukup panas. Unik sekali bukan? Saya baru kali ini menemukan air terjun yang airnya panas. Biasanya kita menemukan air terjun yang airnya sangat segar. Saya sangat takjub dengan keindahan dan keunikan air terjun yang satu ini. Air terjun panas Maima ini tingginya sekitar 5 meter. Dikelilingi dengan bebatuan cantik dan pepohonan rindang, menambah indahnya tempat ini. Serasa saya sedang berada di waterfall pribadi loh. Haha, kalian pasti ngiri kan? Kawasan air terjun panas ini telah mendapatkan perhatian dan pengelolaan yang baik dari pemerintah setempat sejak tahun 2019 lalu. Fasilitas yang ditawarkan pun juga terus berkembang. Mulai dari kamar ganti, kamar mandi, dan pos siaga juga telah disediakan di tempat ini. Sampai dulu kita sudah mendengar suara riuhan air. Let's go, let's go. Terjun ini juga sudah viral loh di media sosial. Sudah banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke tempat ini.
baik wisatawan lokal bahkan wisatawan asing telah berkunjung dan merasakan bagaimana indahnya air terjun panas ini. Kalian kapan ke sini? Inilah wisata alam air terjun panas Maima yang berada di Desa Laua, Mangkal, Sultan City, Makassar. Jangan ngaku traveler kalau kalian belum mengunjungi dan menikmati langsung keindahan serta keunikan yang hanya ada di air terjun Maima. Ingat ya, di Desa Laua, Kecamatan Kulai Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sekarang saya akan mencoba nyebur ke dalam air panas ini. Kira-kira bagaimana keseruannya? Lalu ikuti saya. Let's go! Rasanya panas tapi keren. Saya lagi sedang latihan. Ini pertama kalinya saya mengunjungi air terjun panas Maima ini. Jadi kali ini saya ditemani oleh Bapak Frans yang merupakan pengelola dan ada juga nih pengunjung lokal yang akan bersama-sama dengan saya menikmati air terjun panas Maima. cerita sedikit dari awal dikenalnya Maima ini. Sebelum ada kita punya kolam seperti ini, kita terinspirasi oleh karena sering kalau dari bagian Nasrani itu ibadah padang, maunya ibadahnya di tempat ini karena di sini ada air panas, sehingga beberapa kali kita melihat banyak pengunjung di tempat ini, maka muncullah idenya kita di kantor Desa Laua supaya ini dijadikan sebagai pengunjung wisata air panas Maima Laua. Jadi ternyata awal mula dari pengerjaan tempat wisata ini adalah sebagai tempat ibadah dari warga desa sekitar sini. Nah, sehingga setelah munculnya dan ramainya orang yang datang ke sini untuk beribadah, makanya dari pihak pemerintah desa dan pengelola untuk membuat dan mengembangkan tempat wisata ini. Terus Pak, untuk
di sini dibikin seperti ini? Cerita sedikit, ini kemarin luncuran dana dari desa yang sampai hari ini dana desa kita yang kita sudah luncurkan di tempat ini sudah berkisar 180 juta. 100-nya kemarin kita pembuatan akses jalan yang kita lihat tadi bersama itu rapat beton untuk menuju tempat ini. Kemudian 80 juta untuk pembuatan kolam ini. Kenapa kita buat kolam air panas ada di tempat ini? Karena sering juga pengunjung kita yang membawa anak-anak tidak mampu untuk sampai di terjunan. Kemudian kita mengantisipasi tempat di sana terlalu kecil, kita membuat kolam di tempat ini supaya semua anak-anak bisa mandi di tempat ini. Bahkan ibu-ibu juga yang tidak mampu untuk naik ke atas di terjunan, mereka menikmatinya di tempat ini. Jadi seperti itu sampai subuh. Untuk dapat menikmati tempat air panas ini dari semua kalangan, dari orang tua hingga anak kecil, maka ini dibuat sehingga anak kecil bisa tetap merasakan bagaimana tempat ini, bagaimana keindahan dari air panas ini. Terus Pak, saya sebagai pengelola, supaya kedepannya, harapan Bapak kedepannya seperti apa? Sebelum saya cerita harapan kita ke depan, masih ada terlupakan. Sekarang ini juga kita mendapat luncuran dana dari Balai Taman Nasional Lorelindo yang dalam program EPA. Dan kita lihat bersama di depan ini ada kamar ganti dengan WC. Itu sumbangan dari Balai Taman Nasional Lorelindo. Kemudian kita lihat ada material ini. Material ini dengan pos itu juga masih sumbangan dari Balai Taman Nasional. Kemudian harapan kita selanjutnya, bagaimana upaya kita pengelola wisata di Lalua ini untuk mampu mengembangkan ini, tentu dengan cara kami bekerja sama bersama dengan pemerintah Desa Lalua yang sudah henti-hentinya untuk mensupport kami mengembangkan pariwisata yang ada di Desa Lalua ini, sekaligus untuk menanggulangi tingkat pengangguran yang ada di dalam desa kami. Karena dengan adanya permandian ini sudah bisa menyerap tenaga kerja anak muda yang sudah putus sekolah. Mereka sudah boleh beraktivitas di tempat ini dan mereka sudah boleh meraup usia walaupun tidak sebesar lebar. Terima kasih. Hari ini perjalanan saya cukup sampai di sini. Terus saksikan Sultan Indah hanya di Sultan TV. Kata yang patut saya ucapkan untuk pemerintah Desa Lawa dan juga pengelola air terjun panas Maima ini, karena pihaknya akan terus mengembangkan kawasan air terjun panas ini. Dan buat kalian para pengunjung, tetap jaga kebersihan ya, karena bersih itu indah. Oke, sampai subuh sarara pura-pura. Segitu dulu perjalanan saya kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Sultan Indah, tentunya hanya di Sultan TV. Sampai jumpa.